Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Riana Norfadilah dengan NPM 130.119.114. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai artikel yang sudah saya susun dengan judul Praktik Dakwah Lapangan untuk meningkatkan nilai-nilai pendidikan karakter peserta didik kelas 9 di MTS Inovatif Darul Ihsan Bandung. Di sini ada latar belakang dampak buruk dari perkembangan zaman yang semakin pesat, terutama perkembangan teknologi. Lembaga pendidikan berperan penting untuk menanamkan karakter, di mana pendidikan karakter ini dapat diimplementasikan pada mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Perkembangan yang semakin canggih itu ternyata memberikan dampak buruk bagi generasi bangsa karena banyaknya budaya bangsa yang lebih mudah masuk ke Indonesia sehingga tidak ada filternya. Seperti generasi bangsa kita itu mengikuti budaya barat yang bisa dilihat mungkin kurang baik. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dalam menanamkan karakter, maka pendidikan karakter ini diterapkan melalui mata pelajaran PAI dengan menggunakan program praktik dakwah lapangan atau PDL ini. Karena dalam agama Islam pun dakwah merupakan dasar untuk menyebarkan kebaikan. Dan PDL ini program kegiatan dalam melatih karakter peserta didik. Dan dakwah mempunyai peran yang sangat dasar. Hukum kewajiban berdakwah terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 dan pendidikan karakter dalam Quran Surat Luqman ayat 13. Di sini ada rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, gambaran umum perencanaan praktik dakwah lapangan. Yang kedua, proses pelaksanaan pendidikan karakter dapat terbentuknya dalam kegiatan praktik dakwah lapangan. Dan yang ketiga, evaluasi hasil proses penerapan praktik dakwah lapangan. Begitupun tujuan penelitiannya diambil dari 3 rumusan masalah yang sudah dicantumkan. Metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Terdapat 3 tahap dalam penelitian ini, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Di mana tahap persiapan ini yaitu dari studi literatur, analisis materi, analisis karakter peserta didik. Lalu diturunkan analisis materi dari pengumpulan bahannya, menentukan judul, pembuatan instrumen penelitian. Selanjutnya yang kedua, tahap pelaksanaan. Di mana tahap pelaksanaan ini mengenai penerapan kegiatan PDL ini seperti apa. Lalu tahap akhir, penganalisisan data-data yang sudah terkumpul. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTS Inovatif Darul Ihsan Bandung dengan menggunakan metode survei, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah diperoleh serta mengkorelasikan konsep dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis terkait perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan selama 3 pertemuan yang dilaksanakan secara langsung di sekolah dengan kurun waktu 2 minggu. Pertemuan yang dilakukan mulai dari penguatan peserta didik dengan dilakukan pemberian materi, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Kemudian di pertemuan selanjutnya dilakukan proses pelaksanaan kegiatan dan di pertemuan terakhir dilaksanakan refleksi dan apresiasi kepada peserta didik yang sudah melaksanakan praktik dakwah lapangan.
Kesimpulan yang bisa diambil yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa gambaran umum terkait perencanaan praktik dakwah lapangan PDL yaitu harus disiapkan terlebih dahulu rencana pelaksanaan pembelajaran dengan matang yang telah disesuaikan dengan karakter yang ingin dicapai. Kemudian dilanjut dengan proses pelaksanaan yang dibagi menjadi 3 tahapan yaitu pertemuan awal, pelaksanaan PDL, dan evaluasi PDL. Berdasarkan 3 tahapan tersebut, didapatkan 5 karakter yang telah diperoleh peserta didik, mulai dari komunikasi, tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli sosial, dan mandiri. Jika ditinjau dari proses evaluasi, yang dilakukan peneliti juga didapatkan respon positif dari peserta didik, yang dibuktikan dengan antusiasme peserta didik dalam melaksanakan kegiatan dan berdasarkan pengakuan dari peserta didik. Oke, mungkin cukup sekian. Syukron ala husni ihtimamikum. Wallahul mawaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.